sangat membutuhkan itu adalah bak-bak penampungan air untuk cadangan musim kemarau dengan peralatan-peralatan kecil seperti tusmering untuk penyiram dan tangki penyiraman, spray yang kita sangat butuhkan. Ya, kalau tenaga kerja cukup banyak. Iya. Jadi itu Pak, nanti saya akan tampung, saya akan koordinasi dengan instansi terkait untuk mintakan bantuan. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan makasih bisa banyak, Pak. dapat bantuan untuk. Iya, silakan Pak, lanjutkan Terima Pak. kasih. Iya, makasih Pak. Terima kasih banyak. Iya. Perlahan namun pasti, sistem pertanian seperti ini kini mulai terbukti mampu mengembalikan kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mulai meninggalkan kawasan hutan dan beralih memanfaatkan lahan miliknya sendiri untuk agroforestry. Nah, inilah yang sangat saya inginkan. Pendekatan intens khususnya melalui kelompok tani rupanya mampu secara perlahan-lahan membuat mereka semakin mengerti hingga berhasil mewujudkannya. Dan hingga kini, masyarakat di sekitar kawasan hutan itu telah menerapkan agroforestry, sehingga angka illegal logging sudah semakin jauh berkurang. Hutan juga memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan tanpa perlu merusaknya. Inilah yang saya upayakan di 4 kecamatan yang menjadi daerah tugas saya dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Salah satunya adalah madu hutan yang dihasilkan oleh lebah Trigona sp. Potensi ini sebenarnya telah lama saya temukan, yang seringkali dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun pada umumnya, mereka hanya mengambil madu dari hutan, tidak membudidayakannya sehingga tidak berkepanjangan manfaatnya. Saya kemudian berinisiatif untuk membudidayakan lebah madu karena potensi budidaya lebah madu begitu besar jika dikelola dengan baik dan terarah. Namun ide ini tentu saja tidak langsung saya bagikan kepada warga. Tetapi terlebih dahulu saya kembangkan sendiri bersama suami. Cari yang lain lagi, saya bersihkan juga dulu. Sebab masyarakat akan sulit untuk diajak jika tidak diberikan contoh nyata, manfaat dan peluang berhasilnya usaha budidaya ini. Saya pun mulai membudidayakan lebah madu jenis Trigona sp. Oke, kita bawa ke tempat panen. Iya. Semua ke sana, moncong. Lebah jenis ini saya pilih karena lebih mudah untuk dibudidayakan. Menyerangin. Nah, salah satu alasannya karena lebah Trigona sp tidak memiliki sengat. Alasan lainnya karena lebah jenis ini bisa dengan mudah ditemukan di kawasan hutan di Desa Andalambe. Ya, saya masuk. Sarang-sarang lebah saya ambil langsung dari hutan. Kemudian saya pindahkan ke dalam kotak atau stup yang sudah disediakan. Yang perlu diperhatikan adalah harus ekstra hati-hati ketika memindahkan sarang lebah
ke dalam kotak atau stup agar tidak membuat ratu lebah terganggu sehingga koloni lebah lari meninggalkan sarang, serta memastikan proses pemindahan sarang lebah tidak merusak hutan. Terutama pohon yang menjadi tempat lebah bersarang. Setelah sarang koloni lebah trigona berhasil dipindahkan, stup atau kotak sarang buatan dikumpulkan pada satu tempat khusus yang disebut dengan rumah stup. Di rumah stup ini, saya menanam beberapa jenis-jenis tanaman yang memiliki bunga dengan ciri khas tertentu sebagai makanan lebah trigona. Pakan yang diberikan ini juga akan mempengaruhi kualitas madu yang dihasilkan. Inilah salah satu kelebihan dari madu trigona. Hasilnya pun ternyata sangat memuaskan. Yang ini lagi, Pak. Dalam satu stup, saya mampu menghasilkan 2 botol kecil madu murni trigona yang saya pasarkan di ibu kota Kabupaten Konawe, Kota Unaaha. Nah, keberhasilan inilah yang kemudian membuat saya semakin percaya diri untuk mengajak masyarakat desa membudidayakan lebah trigona karena mampu memberikan tambahan penghasilan dan tidak mengganggu kegiatan pertanian mereka. Saya sebagai penyuluh kehutanan ingin melihat, ingin istilahnya mau agar masyarakat atau petani saya itu bisa meningkat, dia punya pendapatan. Istilahnya kesejahteraan petani itu bisa meningkat dengan membudidaya trigona. Jadi tidak cuma mengharap di tanaman pangan saja atau tanaman kayu, kita bisa membudidaya lebah trigona. Kini, budidaya lebah madu trigona telah memberikan hasil yang cukup menjanjikan bagi masyarakat desa Andalambe, khususnya para anggota kelompok tani hutan Tudang Sipulung. Mereka kini tidak hanya menggantungkan penghasilan dari bertani, namun juga mendapat pundi-pundi tambahan dengan menjual madu trigona yang selalu menjadi buruan para pencinta madu hutan yang alami. Perkembangan kelompok tani hutan binaan saya pun terus mengalami peningkatan. Kini rata-rata peternak lebah trigona memiliki 10-20 kotak, yang berarti semakin besar penghasilan yang bisa mereka peroleh.